Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah teknologi pengolahan tentang IMF, Intermediate Moisture Food atau pangan semi basah. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizka Ramadhani, NBP 201000335091, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Eka Sakti Padang. Latar belakang: negara Indonesia adalah negara yang rentan akan bencana alam. Salah satu bencana alam yang sering terjadi seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung api, dan beberapa jenis bencana alam lainnya. Seringkali yang menjadi kendala untuk masyarakat yang terdampak adalah makanan. Makanan yang sering kita salurkan adalah beras dan mie instan, di mana makanan tersebut harus diolah atau dilakukan proses pemasakan terlebih dahulu. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Olahan pangan sangat beragam di Indonesia dan sangat berpotensi untuk dikembangkan. Oleh karena itu, produk pangan dapat dijadikan alternatif untuk ketahanan pangan dan menjadi makanan siap saji dalam kondisi darurat. Salah satu pangan darurat yang potensial untuk dikembangkan adalah IMF, Intermediate Moisture Food. IMF atau dikenal dengan pangan semi basah merupakan bahan pangan yang memiliki kadar air berkisaran antara 20-40%. Biasanya mempunyai AW 0,6-0,8. Makanan semi basah ini tidak membutuhkan suhu rendah dalam penyimpanannya. Pengolahan IMF terbagi atas dua, yaitu pengolahan secara tradisional dan pengolahan secara modern. Produk IMF yang dihasilkan seperti olahan daging, contohnya abon, dendeng, daging asap. Olahan pangan nabati seperti dodol, jenang, bakpia patok, manisan buah, dan wingko. Baiklah, tujuan penulisan proposal ini agar kita mengetahui pengertian dari IMF, ciri khas dan keunggulan IMF, tipe IMF berdasarkan pengolahan, dan pembahasan tentang jurnal IMF. Pengertian IMF menurut Suekarto tahun 1979 menyebutkan bahwa pangan semi basah sebagai makanan dengan kadar air 10-40% dengan AW 0,6-0,9 serta mempunyai tekstur yang plastis sehingga memungkinkan IMF dapat dibentuk dan dapat langsung dimakan. Sesuai dengan namanya semi basah, jenis pangan ini bersifat cukup basah sehingga dapat langsung dikonsumsi dan juga cukup kering sehingga stabil dalam penyimpanan. Menurut Christian dan Troller menyatakan bahwa pangan semi basah adalah pangan yang memiliki sifat plastis dan lunak yang dapat langsung dikonsumsi, tidak menyebabkan rasa haus, tidak memerlukan pemasakan terlebih dahulu, serta dapat disimpan pada suhu kamar dalam jangka waktu yang lama. Menurut Venama 1996 menambahkan, pangan semi basah memiliki kandungan air sebesar 20-50%, plastis dan lunak, serta memiliki AW 0,7-0,85 yang tidak memungkinkan mikroba untuk tumbuh. Menurut Eka Fitri R dan Faradila F tahun 2019, pangan semi basah atau IMF adalah produk pangan yang memiliki tekstur lunak, diolah dengan satu
atau lebih perlakuan dapat dikonsumsi secara langsung tanpa penyiapan dan stabil mengawet dengan sendirinya selama beberapa bulan tanpa perlakuan panas, pembekuan ataupun pendinginan, melainkan dengan pengesetan dan formula yaitu seperti posisi pH, senyawa aditif, dan terutama AW yang berkisaran 0,6 sampai 0,85. Menurut Nuriningsih 2007, IMF adalah bahan pangan yang mempunyai kandungan air 15 sampai 50% dan AW sekitar 0,6 sampai 0,5, mempunyai tekstur yang plastis sehingga dimungkinkan untuk dapat dibentuk dan langsung dimakan, serta memiliki daya awet yang lebih lama dibandingkan makanan basah. Ciri khas dan keunggulan IMF. IMF memiliki ciri khas yaitu mempunyai kadar air 10-40% dan nilai AW 0,6 sampai 0,9. Daya awet yang cukup baik, tidak efektif untuk pertumbuhan bakteri, tahan disimpan tanpa memerlukan proses pengawetan, substrat sebagai penunjang karena bersifat pengawet. Keunggulan IMF ini yang pertama adalah hemat energi, sifat plastis dan mudah dikunyah tanpa ada sensasi kering, densitas nutrisi tinggi, dapat disuplai, mudah dalam pengemasan. Tipe IMF berdasarkan pengolahannya. Tipe IMF berdasarkan pengolahan dibagi dua, yaitu tipe IMF tradisional dan tipe IMF modern. Tipe IMF tradisional dilakukan dengan penggaraman, penambahan gula, menggunakan pengeringan dari panas matahari untuk mengurangi kandungan air yang terdapat di dalam produk. Tipe IMF modern seperti pencelupan basah, moist infusion, pencelupan kering, dry infusion, atau pencampuran blending. Yang pertama adalah pencelupan basah. Bahan pangan padat direndam dalam larutan sehingga produk akhirnya mempunyai nilai AW yang diinginkan. Bahan yang kedua adalah pencelupan kering. Bahan pangan mula-mula dehidrasi kemudian direndam dalam larutan osmotis sampai tingkat AW yang diinginkan. Yang ketiga, pencampuran. Komponen-komponen bahan ditimbang, dicampur, dimasak dan diekstruksi atau perlakuan lain untuk mencapai AW produk yang diinginkan sehingga menghasilkan makanan dengan AW tertentu, contohnya selai atau jam. Pembahasan tentang jurnal IMF. Di sini saya mengacu kepada dua buah jurnal. Yang pertama, pengaruh perlakuan variasi jenis gula terhadap tingkat kesukaan dodol pepaya oleh Sukmawati, Metatias Ayu M, Lina Widawati. Jurnal yang kedua, pembuatan dodol buah dengan oleh Nur Ilma. Kadar air. Dodol buah dengan memiliki kadar air 20%. Pembahasan. Dodol termasuk pangan semi basah karena mengandung kadar air 20%. Ditinjau dari segi komposisi kimia dan nilai gizi, buah dengan mengandung banyak vitamin. Pangan semi basah memiliki nilai aktivitas air antara 0,6 sampai 0,9 dan kadar air 10 sampai 40%. Dari segi warna dodol pepaya pada perlakuan penambahan gula aren dan gula pasir disukai oleh panelis. Warna yang dihasilkan yaitu warna coklat yang lebih tua. Warna coklat muda yang dihasilkan oleh dodol dengan disebabkan karena dipengaruhi oleh
gula yang ditambahkan, di mana semakin tinggi penambahan gula akan menghasilkan warna yang lebih gelap. Pembahasan di dalam bahan pangan, reaksi pencoklatan non-enzimatif akan meningkat bila AW dinaikkan dan akan mencapai maksimum pada batas nilai AW bahan pangan semi basah. Kandungan air dalam bahan pangan mempunyai peranan besar dalam reaksi kimia yang terjadi, antara lain reaksi oksidasi lipid dan pencoklatan non-enzimatis atau yang lebih dikenal dengan reaksi Maillard. Sedangkan aktivitas air merupakan faktor penting dalam pengendali mikroba pada pangan semi basah. Suecartus 1979, Idrus 1994 menambahkan bahwa penggunaan gula yang terlalu banyak akan menyebabkan warna dodol menjadi coklat kehitaman. Dari segi rasa, perlakuan dodol pepaya dengan penambahan gula aren dan gula pasir menghasilkan rasa manis yang pas sehingga disukai oleh konsumen. Panelis lebih menyukai dodol dengan perlakuan pada penambahan 30% tepung ketan dan 40% gula merah, memberikan rasa manis dan mengurangi rasa asam pada buah dengan. Pembahasan itu 1994 menyatakan bahwa gula yang digunakan harus dalam jumlah yang tepat dan sesuai dengan ukuran. Penggunaan gula yang kurang juga akan menyebabkan dodol dengan rasa kurang manis. Menurut Nano 1991 dalam Marpaung 2001 bahwa rasa dodol yang timbul didominasi oleh rasa manis karena karamel yang timbul akan adanya kandungan gula dan adanya pemanasan yang suhunya melampaui titik lebur. Tekstur dodol pepaya yang paling disukai panelis adalah perlakuan penambahan gula aren dan gula pasir, memiliki tekstur atau tingkat kekenyalan yang disukai oleh konsumen. Panelis yang menyukai dodol dengan menyukai tekstur pada penambahan 30% tepung ketan dan 40% gula merah. Tekstur suatu bahan pangan merupakan salah satu sifat fisik dari bahan pangan tersebut. Pembahasan. Menurut Purnomo 1995, umumnya konsumen menyukai makanan yang mempunyai AW yang tinggi. Alasannya karena konsumen mengkonsumsi atau menyukai bahan pangan yang agak basah serta mudah dikunyah. Jadi, kebasahan, empuk, mudah dikunyah merupakan tekstur yang dikehendaki. Wirnano 1992 menambahkan selain pengeringan, tekstur dodol juga dipengaruhi oleh bahan pangan yang digunakan. Tekstur memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap makanan, misalnya kekerasan atau kerenyahan. Yang mungkin sekian yang dapat saya presentasikan dari makalah di atas. Dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, IMF atau yang disebut pangan semi basah adalah bahan pangan yang memiliki pangan yang mempunyai kandungan air 15-50% dan AW sekitar 0,6-0,85. IMF memiliki ciri khas yaitu memiliki kadar air 10-40% dan AW 0,6-0,9. Daya awet yang cukup baik karena pada kondisi tersebut tidak efektif untuk pertumbuhan bakteri. IMF lebih unggul dibandingkan produk kering konvensional atau makanan dengan kadar air tinggi. Yang ketiga, tipe IMF berdasarkan cara pengolahan dibagi dua yaitu tradisional dan modern. Keempat, jurnal yang dibahas adalah dodol pepaya dan dodol dengan.
Dodol tergolong IMF atau pangan semi basah. Didapat bahwa kadar air, warna, rasa, dan tekstur sesuai dengan IMF itu sendiri. Saran untuk mendapatkan produk IMF yang berkualitas dan bermutu, kita harus memahami secara lebih mendetail lagi apa itu IMF. Makalah ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mohon petunjuk dan perbaikan di masa yang akan mendatang. Daftar pustaka. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.